Alur pembahasan di video ini aku edit secara random ya guys, kadang lompat-lompat, nggak beraturan. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen tahu dengan jelas custom ROM ini kayak gimana, enaknya gimana, minusnya gimana, kalian sebaiknya simak aja sampai habis ya, karena memang bener-bener random aku naruhnya. Aku males nyusunnya guys. Deskripsi custom ROM-nya ini PixelOS 15.0 unofficial 4.19 kernelnya, artinya ini dynamic. Untuk flashingnya nanti kalian pakai Orange Fog yang Aero FS guys ya. Ini enforcing dan signet ya. Jadi kalau misalnya kita cek di ROM signet ini dapatnya normal. Terus waktu kita cek di Play Store, kita ke menu setting, kemudian about paling bawah, device is certified. Kalau kita cek ke atas general, kemudian developer option, integrity, dapatnya mid device tuh, mid device integrity, mantap nih. Aku udah sempet tes aplikasi Bibit, lolos. Untuk m-banking yang lain harusnya sih lolos juga nih, harusnya ya, karena udah dapat mid device. Untuk filenya ini ya, PixelOS 15.0 ini. Kemarin aku lupa, ini harusnya sih sudah ada gapsnya ya, jadi aku kemarin lupa aku tambahin gaps lagi, tapi nggak apa-apa. Terus untuk Orange Fog-nya kan bisa pakai yang ini guys ya, Orange Fog R berapa ini, yang ini ya. Nah ini kayaknya ada di berkas di channel telegramku, ntar kalian cari aja di situ, atau kalian bisa ambil dari grupnya Dark Elixir ya. Jadi custom ROM ini kalau ada yang harus diklik di bagian bawah, ngekliknya itu harus effort guys, jadi enggak gampang langsung pas gitu. Misalkan ini ya, aku klik no thanks, biasanya kan tinggal diklik gini aja bisa harusnya, tapi ini harus ngepas-ngepasin, kayaknya harus agak ke atas dikit. Nah ke atas dikit baru bisa dia, kalau ngepas gitu nggak bisa. Nah ini kita skip ya, aku bisa klik skip kan tinggal diklik gini aja, nggak bisa, harus agak atasnya. Nah itu baru bisa. Tapi ini setelah settle kayaknya bisa, ini coba ya aku klik. Oh bisa, enak sekarang guys, sudah enak nih. Mungkin cuma di awal-awal tadi aja ya. Yang nggak aku suka di custom ROM ini mungkin soal navibarnya ya. Untuk navibar tombol antara back sama recent apps itu nggak ada invert layoutnya guys, jadi nggak bisa kita tuker posisinya. Makanya di sini aku pakai yang full gesture. Terus yang berikutnya itu soal di quick setting. Ini kalau kita mau nambahin partnya atau menunya, itu tulisannya nggak terlalu kelihatan tuh, agak remeng-remeng ya, tuh di sebelah sini. Jadi tinggal diklik di sini. Nah ini baru muncul, dan tulisannya pun agak kurang ya. Nah yang di atas ini malah nggak ada apa namanya, nggak ada titelnya. Jadi kalau mau mencet ini apa itu kadang aku masih harus nginget-nginget guys. Nah ini untuk menu-menunya yang lain ya, banyak sih sebenarnya untuk fiturnya. Nah kemudian karena ini base-nya itu Pixel ya, Google, makanya untuk aplikasinya ini ya kebanyakan aplikasi-aplikasi Google dan sudah ada gapsnya ternyata. Jadi kalau kalian nanti install custom ROM ini nggak perlu pasang gaps lagi ya, katanya sih sudah ada gapsnya. Kemarin aku lupa aku tambahin gaps lagi, tapi ya nggak masalah, jadinya double. Cuman untuk kameranya dia memang pakai kamera ini guys ya, kamera Mi kan ini kayaknya, padahal ini base nya Pixel. Tuh dia kameranya kayak gini, ini watermarknya. Cuman memang waktu aku tes watermarknya ini nggak bisa muncul guys, tuh nggak mau muncul dia. Jadi untuk watermarknya tadi anggap aja minus ya. Kalau untuk yang lain-lain ini bagus-bagus aja sih, masih berfungsi seperti pada umumnya kamera ya. Cuma agak aneh, biasanya kalau PixelOS itu pakai kamera Google ya, ini kok enggak. Terus pilihannya pun cuma satu aja. Kalau untuk yang lain-lain paling soal icon ya di status bar itu, terutama untuk baterai itu, untuk icon baterainya nggak bisa dihilangin. Terus untuk jamnya pun juga nggak bisa kita adjust ke tengah atau ke sebelah kanan. Jadi tampilannya memang benar-benar standar. Terus satu lagi soal recent apps guys. Jadi untuk recent appsnya ya cuma simple kayak gini. Kalau mau clear all harus ke ujung dulu sini. Terus untuk menunya pun cuman ada 3 ini doang ya. Itu aja sih. Oh iya, yang unik di custom ROM ini tuh di bagian quick setting ini nggak cuma bisa bulat gini aja guys, kita bisa ubah ke agak lonjong.
tuh device controlnya misalkan saat ini. Misalkan yang mode ini ya, kita bisa klik lalu kita klik lagi, dia bakal jadi bulat. Ini uniknya ya. Terus keunikan yang lain itu di bagian navibarnya itu ada menu ini guys. Jadi kalau kita klik tahan di layar gitu, kita bisa pilih, misalkan kita pilih ini ya. Nah itu gambar apa misalkan. Nah nanti bisa langsung kita cari di sini guys. Kayak di HP-HP kekinian gitu. Ini keren sih. By the way, untuk kernelnya ini sudah aku ganti guys ya. Aku ganti Sun kernel karena kernel bawaannya itu dia nggak support KSU Next. Di sini aku pakai KSU Next kernel Sun kernel yang ini, yang tengah itu Sun Plan of Euthymia. Itu ada keterangan KSU Next. Aku punyanya cuma itu ya setauku. Untuk yang lain mungkin ada yang tahu, silahkan komen aja guys. Dan ini untuk pengetesan CPU throttlingnya bagus banget selama 15 menit ya. Aku kemarin untuk kernelnya itu aku setting di default aja, belum overclock 1,8 GHz ya. Rata-rata itu kalian bisa lihat 116.000 gips, no CPU thermal throttling detected. Ini stabil banget guys. Overall aku suka banget pakai ini ya, walaupun tadi aku tunjukin ada beberapa yang aku nggak suka, tapi itu masih terbilang bisa dimaklumi ya. Ya yang paling parah sih mungkin soal karena aku udah terbiasa pakai tombol yang 3 itu, dan itu nggak bisa kita tukar posisinya, makanya aku harus pakai gesture kayak gini guys, full gesture. Ya itu aja sih yang paling apa ya, paling parah menurutku. Tapi ya itu tergantung dari kalian juga sih. Jadi kayak ada tampilan-tampilan baru di custom ROM ini guys. Yang pertama untuk Google-nya ini ya, kita bisa klik, dia langsung muncul di bagian sini Google Service-nya ya. Tuh menu-menunya ada quick share dan lain-lain. Ini ya menu-menu bawaan dari Google. Tadi ada all service ya sebelah sini. Ini apa ya, cuma kayak gini lah intinya ya. Sekarang ditambahin menu ini guys, tapi butuh nggak butuh ya silahkan aja, ntar dilihat sendiri. Yang jelas ini banyak banget. Terus yang berikutnya itu menu sound dan vibration. Menunya ini masih biasa aja kayaknya, nggak ada yang aneh. Additional sound kayak gini ya. Yang berbeda itu di bagian menu mode. Nah ini dibedain, yang don't disturb ya, yang DND. Terus ada bedtime, driving, kemudian bawahnya ada display. Di bagian ini biasa aja, nggak ada yang aneh atau unik ya. Untuk wallpaper pun juga biasa aja. Yang beda itu menu baterainya guys. Untuk storage aku belum lihat kemarin. Kayak gini untuk storage. Sekarang dibedain untuk sistemnya itu dibagi dua lagi, 11 plus 3,5 GB. Agak lumayan ini ya, nambah ya sistemnya. Untuk baterai menunya kayak gini guys, tuh baterai manajernya biasa. Untuk persentasenya ditaruh di sini, fast chargingnya ditaruh di sini, baterai widgetnya ini aku nggak tahu apa, kita next aja. Terus menu sistem kayak gini ya. Seperti yang aku bilang tadi, untuk gesturnya itu kita nggak bisa nuker posisinya guys, tuh. Jadi tombol back harus di kiri ya, nggak bisa kita ubah ke kanan. Jadi terpaksa aku pakai full gesture aja, soalnya sering salah pencet guys. Terus untuk menu yang lain sih masih terbilang biasa ya. Developer option kayak gini. Untuk running services 2,1 ini udah lega banget guys. Ini RAM 3 GB aku rasa masih sangat lega sih. Untuk cache 800 MB ini pun juga masih terbilang oke. Manajemen RAM-nya ini bagus guys. Aku pakai juga nggak kerasa lag, nggak nge-lag ya, jadi masih sat-sat aja. Terus ada menu lain kayak grammatical genre, ini apa aku nggak ngerti, kalian ntar bisa lihat sendiri. Dan yang paling aku suka itu kalau ada device setting atau wear part ya, kalau di MIUI atau di custom ROM lain ada Mi Sound Enhancer-nya, dan presetnya ini udah lengkap banget. Kemudian di bawahnya ada display color calibration, ada FPS overlay tuh di pojok kiri atas warna kuning gede. Clear speaker, thermal profile bisa dipilih per aplikasi, ntar mau dipakai buat apa aja, misalkan gaming ya tinggal dipilih aja di sini. Tapi biasanya aku nggak pakai sih, ya kadang enak kadang enggak gitu guys, tergantung juga sih. Enable USB fast charge juga ada, udah itu doang menunya. Terus untuk backup or copy data dipisahin di sini. Untuk security-nya ini udah lengkap, pin, fingerprint, face unlock ada semua. Plus yang ada di bawahnya sini di bagian more ini pun juga masih ada guys. Tuh, terbilang lengkap banget ya di bagian ini.
Oke, banyak fitur-fitur baru, terus kemudian dipakai juga nyaman-nyaman aja. Paling minusnya ya minus-minus sepele ya. Jadi masih dibilang ini stabil guys. Buat kalian coba, aku rasa ini recommended sih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja, mumpung aku belum ganti custom ROM ya. Jadi cepet-cepet aja kalau mau komen. Thank you udah nonton, see you, bye bye.